Malah. Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Mimin harap kabar kalian semua baik-baik saja. Kali ini Fang Movie akan membawakan sebuah alur cerita film horor dari Indonesia yang berjudul Tembang Lingsir. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang telah diberikan sebuah lagu dari Jawa, yaitu Tembang Lingsir, yang mampu menjaga keselamatan dan gangguan dari apapun. Jadi seperti apakah ya guys kelanjutan dari film ini? Langsung saja kita ke alur cerita film pembahasannya. Sebelum masuk ke hiburan kita nih, Mimin sarankan untuk kepada teman-teman yang baik, jangan lupa ya untuk terus dukung channel Fang Movie dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, agar Mimin senantiasa menghibur teman-teman sekalian. Mungkin segitu dulu ya dari Fang Movie. Selamat menikmati dan enjoy. Awal adegan film, kita akan diperlihatkan seorang ibu yang bernama Ibu Nawang yang sedang melakukan ritual. Setelah dirasa ritualnya sudah selesai semua, Nawang langsung menyanyikan sebuah lagu tembang Jawa yang benar-benar terdengar sangat menakutkan. Pasalnya, lagu tersebut diiringi dengan gamelan yang membuat bulu kuduk merinding. Ketika itu, Nawang sudah mengetahuinya jika sesosok hantu akar pohon yang sudah menuju ke rumahnya. Tangan Nawang pun tiba-tiba saja kaku, seperti tak bisa digerakkan saat datangnya hantu akar tersebut. Sedangkan pada saat itu, anaknya yang bernama Mala telah terbangun dari tidurnya saat tahu ibunya sedang menjerit-jerit. Saat Mala keluar dari kamar tidurnya, tiba-tiba saja kakinya telah terlilit akar pohon hantu. Ibunya yang mengetahui hal itu pun langsung bergegas untuk menolong anaknya dengan cara membakar akar pohon hantu itu. Akan tetapi ternyata api itu malah semakin membesar, hingga dalam insiden ini Nawang pun harus tewas terbakar, sedangkan Mala masih dalam keadaan pingsan. Ini yang bisa dilakukan untuk melindungi. Sementara itu, terlihat Mala yang sedang berada di rumah sakit karena ia selamat dari insiden kebakaran itu. Dokter memberitahukan kepada Mala jika untuk sementara waktu ini dia telah kehilangan suaranya karena pada kebakaran itu leher Mala ternyata mengalami luka bakar yang lumayan parah, sehingga membuat suaranya untuk sementara waktu mengalami gangguan. Meskipun kini hidup Mala sebatang kara karena baru ditinggal ibunya, akan tetapi adik dari Nawang yang bernama Gatot telah bersedia merawat Mala untuk tinggal bersamanya. Dan Om Gatot akan selalu ada buat kamu. Kemudian Mala pun sempat mengingat sebuah pesan dari sang ibu yang setiap harinya selalu diingatkan. Jika Mala setiap hari harus menyanyikan sebuah lagu tembang Jawa karena bertujuan agar Mala bisa terhindar dari godaan dan gangguan syaiton maupun jin yang ingin mencoba mengusiknya. Bahkan tak hanya itu saja khasiat dari Tembang Lingsir, karena dipercaya jika menyanyikan lagu Tembang Lingsir dapat memberikan keselamatan, kekuatan, serta kesembuhan untuk segala jenis penyakit. Lalu Mala pun langsung dibawa oleh keluarga Gatot untuk menuju ke rumahnya menggunakan mobilnya. Kades itu yang bandel. Bandel, paling jahil. Apa kalau kata? Setelah mereka sampai ke rumah, Mala melihat jika rumah Gatot memiliki arsitektur rumah yang sangat modern dan bernuansa sangat indah untuk dipandang karena saking besarnya rumah itu. Akan tetapi Mala akan dibuat terkejut saat ia sedang berada di sebuah lantai 2. Pasalnya di ruangan itu entah mengapa harus dibuat nuansa yang bertema nuansa sangat kuno. Pasalnya di ruangan itu banyak sekali alat-alat tradisional Jawa. Setelah Mala melihat ruangan itu, lalu istri Gatot yang bernama Amanda mengatakan kepada Mala jika ia harus menganggap rumah ini seperti rumahnya sendiri.
Itu artinya keluarga Gatot sangat menerima keberadaan Mala di kehidupan keluarganya. Terlihat Amanda yang sangat peduli kepada Mala. Bahkan ia pun mempersilahkan untuk memakai barang-barang di rumah itu semaunya, agar Mala bisa betah di rumah yang sangat mewah ini. Tante senang bisa menerima kamu di sini. Sama-sama sayang. Ya udah, tante tinggal ya. Kemudian di malam harinya, terlihat seluruh keluarga Gatot yang sedang makan malam bersama. Jadi kalau kamu ulang tahun, ayah tidak izinkan kamu. Gatot dan Amanda telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu laki-laki dan juga perempuan. Untuk yang perempuan sendiri bernama Desi, yang memiliki sifat sombong karena kedua orang tuanya yang sangat kaya raya. Sedangkan untuk anak laki-lakinya bernama Bagas, yang selalu meminta Mala untuk mengajaknya bermain. Jelas-jelas hal itu membuat sedikit Mala tak enak hati jika ia tak menuruti apa kemauan Bagas, mengingat dia hanyalah menumpang hidup di rumah Om Gatot. Desi, itu ibu yang kasih. Setelah selesai makan malam, Amanda terlihat sedang berada di tempat kamar tidur Desi. Lalu ia sedikit meminta kepada anaknya agar bersikap lebih ramah terhadap Mala. Karena pada saat mereka berdua masih anak-anak, Mala dan Desi ternyata sudah berteman baik. Namun karena pada saat itu Mala memiliki sifat perilaku yang sangat aneh, yang hal itu ternyata membuat Desi menjadi ketakutan hingga sekarang ini. Males nih ke rumah tante Nawang lagi. Lalu di malam harinya, ketika keluarga Gatot telah terlelap tidur, yang memperlihatkan Mala yang sedang tidur sendirian di kamarnya, yang mendapat berbagai gangguan dari sesosok hantu wanita yang terlihat ingin memberikan sebuah pesan kepada Mala. Akan tetapi, Mala pun tak mengetahui maksud dari sosok hantu wanita itu, karena Mala merasa ketakutan. Akhirnya ia pun langsung berusaha untuk membangunkan orang-orang di sana. Untungnya pada saat itu datanglah Amanda yang langsung menenangkan Mala. Maaf ya, hal-hal yang aneh-aneh. Jadi, Di kemudian hari yang memperlihatkan Gatot yang sedang bersama dengan seorang pembantu yang bernama Mbok Rahma. Ternyata Gatot dan juga Mbok Rahma telah memiliki kedekatan yang tidak diketahui oleh keluarganya sendiri. Di sini Mbok Rahma malah memarahi Gatot karena telah membawa Mala di kehidupannya. Pada saat suatu nanti, Mala akan membawa suatu masalah petaka di kehidupannya yang akan datang. kamu nekat. Kenapa anak itu kamu bawa pulang? Di tempat lain, Mbok Rahma memperingati Gatot karena tak lama lagi ia harus bersiap untuk menjalankan semacam sebuah rahasia yang selama ini dirahasiakan oleh keluarganya. Tidak mudah. Ditambah lagi istriku pasti menanyakan. Hingga disinilah ia langsung bertemu dengan sang istri untuk memberitahukan yang sebenarnya kepadanya. Karena usut punya usut, Amanda pun tak mengetahui rahasia yang sangat besar yang sudah bertahun-tahun disimpan oleh suaminya sendiri. Gatot pun langsung menunjukkan sebuah ruangan rahasia yang selama ini sudah ia rahasiakan kepada seluruh keluarganya. Karena ruangan rahasia itu tak pernah ada seorang pun yang boleh masuk kecuali dirinya sendiri. Dengan perasaan yang campur aduk nih, Gatot langsung jujur kepada sang istri jika ia telah melakukan pemujaan dan ritual untuk menyembah sang ratu untuk pesugihan. Sontak saja istrinya yang mengetahui kelakuan dari suaminya pun merasa sangat ketakutan dan kecewa karena telah melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji. Stop, Maafkan aku, ini suamimu. Dengarkan aku. 17 tahun. Gatot pun lalu langsung membawa istrinya untuk menenangkan hatinya di suatu tempat. Pada saat berada di suatu tempat, Gatot langsung bercerita tentang semasa dulu. Jika dia hanyalah seorang pemuda miskin yang menginginkan sebuah harta untuk menjadikan dirinya sebagai orang kaya.
Tak hanya itu saja, ternyata Mbok Rahma merupakan seorang dukun yang selalu membantu Gatot dalam memberikan sesajen dan ritual kepada Kanjeng Ratu yang ia sembah. Kanjeng Ratu. Lalu di sini Gatot menjelaskan kepada sang istri jika Kanjeng Ratu tak hanya memberikan sebuah kekayaan dengan gratis kepadanya, akan tetapi Sang Ratu Kanjeng menginginkan sebuah tumbal dari orang yang sudah melakukan perjanjian dengannya, yaitu dengan meminta salah satu tumbal dari kedua anak-anaknya itu. Hal itu tentu saja membuat sang istri benar-benar sangat histeris dan ketakutan melihat sang suami yang tega mengorbankan anak-anak mereka untuk dijadikan sebuah tumbal untuk Kanjeng Ratu. Namun sekarang Gatot berencana akan mengganti sesembahan anaknya diganti oleh orang lain untuk diberikan kepada si Kanjeng Ratu yang ia sembah, yaitu tak lain adalah Mala. Karena ternyata di sini mulai terungkap nih jika Mala ternyata merupakan anak kandung dari Gatot dan Marni yang melahirkan anak kembar. Dan di sini ternyata Desi adalah kembarannya, akan tetapi mereka kembar tak seiras. Pada malam hari kejadian itu, Marni yang mengetahui jika anaknya akan dijadikan tumbal pesugihan. Ia pun langsung mencegahnya hingga membuatnya tewas. Kanjeng Ratu pun mengetahui jika Gatot sangat menyayangi sang anaknya, hingga sang ratu memberikan sebuah kesempatan kepada Gatot agar ia bisa bersama dengan anaknya dan bisa merawat anaknya. Akan tetapi setelah anaknya berusia 17 tahun, maka ia akan mengambilnya kembali. Gatot lalu memberikan Mala kepada kakaknya Nawang, bertujuan agar anak-anak mereka tidak terikat dengan perjanjian. Akan tetapi kenyataannya, anak Gatot masih terikat dengan sebuah perjanjian tersebut. Di sisi lain yang memperlihatkan Mala dan Bagas yang sedang bermain dadu. Akan tetapi pada saat itu, dadu tersebut malah masuk ke dalam ruangan tempat pemujaan ayahnya. Mala dan juga Bagas pun langsung mencari dadu itu ke ruangan itu. Saat Mala mencari dadu itu, tiba-tiba saja Mala melihat sesosok hantu wanita yang pernah muncul di hadapannya dulu. Ternyata keberadaan hantu itu tidak menyerang maupun membuat Mala tersakiti. Ia malah memberikan sebuah catatan kepada Mala. Setelah itu, terlihat Gatot dan istrinya yang masih berada di hutan langsung bergegas pergi karena mengetahui jika anak-anak mereka sedang berada dalam bahaya. Sepanjang perjalanan, mereka masih belum kunjung melihat tujuan jalan pulangnya. Gatot dan istrinya merasa jika mereka hanya berputar-putar di tempat yang pertama kali mereka datangi. Benar kan? Lalu di sisi lain Mbok Rahma yang sedang memberikan sesajen agar sang ratu tidak marah karena Gatot masih belum bisa memberikan tumbalnya. Akan tetapi karena sang ratu telah memberikan waktu bertahun-tahun untuk membesarkan anak mereka. Namun karena kesabaran sang ratu sudah habis, ia langsung merasuki Mbok Rahma. Pada saat itu juga terlihat dua sahabat Desi yang akan merayakan hari ulang tahun Desi yang ke-17 tahun. Pada saat mereka berdua sedang berada di ruangan tradisional, mereka melihat sesosok hantu yang sangat menyeramkan, hingga mereka langsung memutuskan untuk pergi dari rumah Desi karena sangat angker. Ketika mereka berdua sedang berada di hutan, malah justru mereka berdua malah bertemu dengan Mbok Rahma yang sedang dalam keadaan kesurupan, yang langsung membuat kedua sahabat Desi langsung dibuat tewas. Sedangkan saat Desi sedang bersedih, tiba-tiba saja datanglah pacarnya yang langsung memberikan kejutan terhadap Desi, yang hal itu membuat Desi senang kembali. Ketika itu pacarnya saat ditinggal sendiri telah melihat Mbok Rahma yang sedang mencincang dua sahabat Desi. Lalu ketika pacar Desi mendekatinya, ia pun langsung dilukai oleh Mbok Rahma hingga tewas. Sedangkan di sisi lain, Mala yang masuk ke tempat ruangan kerja Gatot. Ia baru tahu jika Gatot merupakan ayah kandungnya sendiri. Tak lama, ia langsung diberikan penglihatan oleh Syaiton pada kejadian 17 tahun yang lalu. Jika ia dan Desi merupakan seorang anak kembar yang terpisah. Kertas yang sudah diberikan oleh hantu wanita itu juga
ternyata kelanjutan dari lagu Jawa Tembang Lingsir yang masih belum sempurna. Tak hanya itu saja, sesosok hantu itu juga ternyata merupakan ibu kandung Mala dan juga Desi, yaitu tak lain adalah Marni yang ingin melindungi anaknya. Marni mengatakan jika sang ratu hanya bisa dikalahkan dengan lagu Tembang Lingsir. Kemudian terlihat Gatot dan istrinya akhirnya sudah menemukan jalan kembali setelah Amanda membaca ayat-ayat suci. Lalu saat Mala bertemu dengan Desi, ia langsung memberitahukan kepada Desi jika mereka adalah saudara kembar yang sudah terpisah. Namun Desi pun tak percaya begitu saja dengan omongan Mala. Tak lama kemudian, datanglah Gatot dan Amanda ke rumahnya. Akan tetapi, saat itu mereka melihat jika rumahnya sudah dipenuhi oleh akar-akar yang sudah menjalar kemana-mana. Yang hal itu membuat rumah mereka berantakan. Terlihat juga ada Desi dan juga Mala yang sedang terlilit akar pohon hantu. Ternyata mereka berdua sedang berada di alam gaib yang sudah ditangkap oleh sang ratu. Namun untungnya tak berselang lama, Desi sudah berhasil dibebaskan oleh sang ratu, karena yang selama ini yang diincar oleh sang ratu hanyalah Mala saja. Kemudian Mala pun di sini langsung diserang oleh sang ratu dengan diikat oleh akar pohon hantu. Desi yang melihatnya jika Mala sedang diserang, ia berusaha untuk memberikan dukungan kepada Mala. Hingga tak lama itu, berkat dukungan dari saudaranya, suara ia pun kembali normal kembali lagi. Dan Mala pun langsung menyanyikan Tembang Lingsir, hingga membuat sang ratu pun kalah oleh nyanyian tersebut. Lingsir wangi Hingga tak lama, akhirnya Mala pun dan Desi berhasil terbebas dari jeratan akar-akar itu. Setelah kejadian itu, Gatot langsung bertobat dan tak ingin lagi berurusan dengan ritual gaib apapun, karena keluarga adalah nomor satu. Hingga sejak saat itulah, keluarga mereka telah percaya jika Tembang Lingsir diyakini sebagai keselamatan bagi mereka. Dan di sini pun film pun telah berakhir. Nah, itu tadi ya teman-teman film yang berjudul dari Tembang Lingsir. Film ini mengajarkan kita agar jangan berurusan dengan hal gaib apapun. Jika kalian nekat, maka kalian akan bernasib sama. Sebelumnya makasih kepada teman-teman yang udah hadir di channel Fang Movie. Terus dukungnya dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Serta share ke teman-teman kalian agar Mimin semangat untuk menghibur kalian kembali. Dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.